Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Arin. Di sini aku akan ngejelasin tentang materi kesadaran kedua, yaitu dari mata kuliah Psikologi Fungsi Dasar, di mana kesadaran kedua ini meliputi tidur dan hipnosis. Yang pertama tuh aku akan ngejelasin tentang tidur. Tidur adalah di mana kesadaran kita tuh menurun. Di tidur ini ada termasuk tingkat kesadaran subconscious. Tapi pas kita tidur itu bukan berarti kesadaran kita tuh hilang sama sekali, tapi cuma penurunan kesadaran aja, yang menjadi kesadaran kita itu rendah. Kita tuh membutuhkan tidur karena untuk meningkatkan fisik kita, adaptasi kita, pertumbuhan kita, dan memori kita. Ada juga gimana sih kalau kita kurang tidur? Kalau kita kurang tidur itu akan mengakibatkan atau menyebabkan gangguan terhadap tubuh kita sendiri. Kalau misalnya kita kurang tidur, itu akan mengakibatkan yaitu kekurangan konsentrasi. Itu hal kecilnya, kekurangan konsentrasi, tidak fokus, kita terlihat lemah, lesu, kayak gitu. Jadi kita tuh sangat membutuhkan tidur untuk istirahat kita. Di tidur tuh kita akan mengalami mimpi. Setiap orang tuh pasti bermimpi tanpa disadari. Kadang tuh kita mimpi tapi tiba bangun tuh kita nggak inget kita tadi malam tuh mimpi apa, walaupun dia tuh tidak menyadari kalau dia tuh sedang bermimpi. Di mimpi ini ada menurut Sigmund Freud yang berkata mimpi sebagai wish fulfillment, yaitu mimpi itu sangat dibutuhkan. Terus berisi memori saat kanak-kanak terutama berhubungan dengan orang tua. Yaitu kenapa dibilang kayak gitu? Karena anak-anak itu di saat umur 0 sampai 5 tahun itu di fase dia memori dia tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi apa yang dia kerjakan kadang tuh ke bawah sampai alam mimpi dia. Misalnya dia sedang bermain dengan teman-temannya, kecapean, dan sering terjadi yang namanya sleepwalking atau sleepwalking itu adalah dia tuh tidur tapi berjalan, kadang mengigau saat dia tidur. Itu sangat amat biasa diiniin oleh anak-anak, yang dialami oleh anak-anak. Terus ada isi mimpi terbagi menjadi manifest dan laten. Laten itu dari pengalaman atau dari lingkungan. Kenapa bisa dibilang dari pengalaman? Karena seseorang ini pasti saat tidur itu tidak full tertidur pulas. Sudah dibilang tadi seperti di awal, tidur itu cuma penurunan kesadaran, bukan penghilangan kesadaran. Jadi dia tuh masih bisa berkomunikasi sih, kurang lebihnya seperti itu. Terus ada teori kognitif, yaitu tentang mimpi melibatkan proses informasi, memori, dan pemecahan masalah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ya mimpi itu ada yang kita dapat itu adalah dari mimpi. Misalnya nih ada orang yang lagi mimpi dia menemukan sesuatu, atau dia lagi memikirkan sesuatu apa tapi diselesaikannya atau dapat clue-nya itu dari mimpi. Kadang banyak orang seperti itu. Berarti memori dan pemecahan masalah. Sama kayak saya bilang tadi yang informasi, seseorang itu kadang sudah mengerjakan atau sesuatu, dia tuh menggali karena memikirkan masalah itu, jadi itu mencari sesuatu kan. Ya, nyampe lah ke mimpi. Dari mimpi itu dia mendapatkan jawabannya dari masalah dia yang hadapin. Terus kita lanjut ke hipnosis, teman-teman. Di hipnosis ini aku akan ngejelasin hipnosis adalah bentuk manipulasi yang seringkali dapat mempengaruhi atau mengubah perilaku, dimana hipnosis ini ya bisa dibilang seperti
terapi psikis. Lo tuh yang dihipnosis ini atau yang gampang dihipnosis ini adalah orang-orang yang mudah terlibat dalam kegiatan imajinatif, cenderung lebih mudah terhipnosis, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena hipnosis ini menggunakan imajinasi atau ya suka mengayal-ngayal seperti itu. Jadi orang-orang yang sering imajinatif gitu lebih gampang hipnosisnya. Terus orang tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan mereka. Jadi hipnosis ini tidak bisa untuk orang, atau hipnosis ini tidak dapat dipaksakan. Misalnya orang ini nggak mau, ya udah kita nggak bisa maksakan seseorang itu untuk mengikuti atau hipnosisnya kita. Di hipnosis ini menggunakan zat-zat psikoaktif juga, teman-teman. Kenapa? Karena zat-zat yang mempengaruhi sistem saraf untuk mengubah tingkat kesadaran itu sangat berpengaruh, karena dia menggunakan di sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat yang ada di otak dan di tulang belakang. Karena yang biasanya yang sudah parah, yang membutuhkan hipnosis yang sudah parah, dia kadang diberikan obat psikoaktif, teman-teman. Jadi mengubah tingkat kesadarannya dia. Setelah kesadarannya dirubah dengan obat-obatan tersebut, otomatis persepsinya dia juga berubah. Kalau udah persepsinya berubah, akan ya kurang lebih dia bisa berubah dari sebelumnya dan mengubah moodnya dia. Yang awalnya moodnya dia tuh jelek, kayak udah gitu, dihipnosis dengan si terapisnya dia itu, dengan konselornya dia itu, moodnya dapat berubah jadi lebih baik. Ada tipe-tipe nih, teman-teman. Ada tipe-tipenya hipnosis, tipe-tipe obatnya, atau tipe-tipe orang yang ditanganin. Yang pertama tuh ada depression. Depression itu orang yang menurunkan aktivitas mental dan fisik, dimana dapat merubah kayak gitu. Depression menurunkan aktivitas mental dan fisik. Jadi yang digunakan itu seperti kayak alkohol, barbiturates, tranquilizer, opiates, atau narkotik yang bisa dimana dari sistem sarafnya itu namanya depresi. Pasti dia menggunakan obat-obatan untuk penenang sesaatnya dia pada saat depresinya itu. Ya dalam itu cuma penenang doang sementara, tidak akan untuk berkelanjutan. Untuk sementaranya dia sedang membutuhkan itu. Terus ada stimulan, yaitu meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, yaitu yang ada di otak dan di tulang sumsum belakang. Itu menggunakan amfetamin, kokain, ekstasi, kafein, dan nikotin. Jadi di yang ini itu, di stimulan ini dia tuh butuh distimulus gitu, orangnya distimulus agar perlahan-lahan berubah. Jadi di sini juga teman-teman menggunakan obat-obatan ini atau menggunakan ini tuh dibutuhkan dosis ya, teman-teman, bukan asal make atau asal beli. Di sini juga menggunakan dosis yang ditentukan, karena untuk bisa merubah kita yang membutuhkan, tidak bisa sembarangan yang diberikan. Dan yang ketiga tuh ada halusinogen, yaitu biasanya orang bilang tuh halusinasi, yaitu memodifikasikan pengalaman persepsi individu dan memproduksi bayangan visual yang tidak nyata. Memodifikasikan pengalaman persepsi individu dan memproduksi bayangan visual yang tidak nyata itu seperti misalnya nih, si
si barang A tuh nggak ada, tapi si terapisnya ini atau si konselornya ini menggambarkan jadi seperti ada nyata, tapi tuh nggak ada. Contohnya si kliennya ini dia tuh habis ngedrop banget, habis putus cinta gitu, contohnya habis putus, jadi kan ngedown banget. Jadi ya si terapisnya ini menggunakan atau mengibaratkan memberi bayang-bayangan, sebenarnya adalah gini, di luar sana masih banyak orang yang lebih dari dia, di luar sana tuh masih banyak yang sayang sama kamu, contohnya teman-teman kamu, sahabat kamu, orang terdekat kamu, mungkin yang selama ini kamu tidak sadarin, tapi mereka tuh sayang sama kamu, digitu-gituin. Jadi menurut aku dan kesimpulan dari aku tentang materi ini adalah jadinya kita membutuhkan istirahat dari aktivitas kita yang seharian full dengan tidur. Dan kalau dari hipnosisnya itu adalah materi yang gampang untuk kita untuk orang-orang yang mau melakukan hipnosis aja. Kalau misalnya dia tidak mau mengikuti hipnosis, itu tidak apa-apa, karena di hipnosis ini tidak ada terpaksaan, yaitu dengan sifat sukarela, karena setiap orang itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan hipnosis. Hipnosis ini karena dia melibatkan dari kesadaran diri dia sendiri yang ingin. Jadi kalau misalnya dari diri dia sendiri tidak mau, jadi kita juga susah, kita dari pihak luar, dari pihak psikoterapisnya tidak bisa memaksakan setiap individu. Ya gitu teman-teman, terima kasih.